ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا واهدي بنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من الظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتله لما أشكال حتى يفهم منك إنك أنت تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المجحب النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد مصاعب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan, meringankan langkah kaki kita untuk mendatangi, untuk menghadiri acara perayaan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat wal afiat. Yang berhormati Ketua Panitia Pelaksana Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berhormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama-nama beliau karena udah tidak ada buku absennya di meja ini, jadi tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalau penanya absen kayaknya cukup waktu, habis itu tentu berikan kita. Alhamdulillah, pada hari ini belum dapat bersilaturahim di Musalla Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan ya Allah, dengan berkat kita menghadiri acara peringatan Maulid di Langgar Al-Kautsar ini, kelak mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat dapat meminum telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jadi ulun ini sebenarnya karena kalau menolak lagi undangan sini. Kenapa? Tahun kemarin sudah ulun tolak. Ternyata kan jaga-jaga juga sini tetap aja masih WA gitu kan lagi. Tahun kemarin ulun tolak kada bisa. Tahun ini malah 3 kali sih sebenarnya minta, cuman 2 kali aja ulun kalau mengabulkan hajat sidin. Mudah-mudahan dengan berkat ulun mengabulkan hajat sidin, hajat kita seberatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang namanya kita di kota sudah mengetahui, sudah banyak tahu tentang keutamaan, tentang bagaimana hari dan tanggal bulan apa dilahirkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalangan kita sudah tahu. Kemarin di Benau sudah disebutkan tentang keutamaan meletakkan minuman di perayaan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diletakkan minuman di situ, maka ketika dibaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di sana minuman, orang yang meminumnya akan masuk ke dalam hatinya itu 1000 cahaya dan 1000 rahmat, dan akan dikeluarkan daripada hatinya itu 1000 penyakit yang di dalam hatinya. Kemarin jadi itu sudah dibahas kemarin itu. Yang hari ini mungkin kelebihan yang lain lagi yang disebutkan, menyambungi yang pengajian di Benau kemarin itu, yang kulitnya ya lumayan kemalaman lah. Cuma alhamdulillah masih selamat ya tuh. Beberapa keutamaan orang yang menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kata para ulama, tidaklah seseorang itu melangkahkan kakinya untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di sana dibaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka orang itu pada hakikatnya mendatangi satu kebun daripada kebun surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi pada hakikatnya kita ini semua berada dalam satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Yang sebenarnya itu jam segini ini melawan hawa nafsu. Nafsu itu nyamannya jam segini ini bati nyaman banget jam segini. Tapi kita bisa mengorbankan waktu kita. Sekalipun kita tahu capek, sibuk, tapi 1 bulan ini aja kita korbankan waktu kita, mengagungkan, membesarkan. Ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita bawa badan kita duduk di majelis perayaan Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Udah sering menceritakan bagaimana halnya Abu Lahab, udah sering disebutkan, yang seumur hidupnya tidak pernah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika lahir Nabi, Abu Lahab ya senangnya dia punya keponakan laki-laki, wah gembira dia. Bukan cinta dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi, tidak. Dia cinta Nabi Muhammad waktu itu karena dia senang punya keponakan, punya agen laki-laki. Saking gembiranya ia menikahkan budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Dengan satu kali ini dia cintanya kepada Rasulullah, Allah membalas kepada Abu Lahab setiap malam Senin mendapatkan minuman, setiap malam Senin mendapatkan keringanan siksaan. Malah dalam satu riwayat lain kata Abu Lahab, siksa yang 1 minggu itu hilang sakitnya ketika tiba malam Senin. Apakan lagi kita yang orang beriman, cinta dengan Nabi Muhammad SAW, mengadakan perayaan, menghadiri perayaan Maulid Nabi SAW, pastilah lebih Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri daripada Abu Lahab. Padahal Abu Lahab matinya tidak beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan belajar di mushola ini, jangan jam di depan kajian kuliah. Jadi aman di rumah kadang-kadang suara azan. Nah, itu kelebihan orang mengadakan kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemarin sudah masalah meletakkan air di muka perayaan Maulid. Ini sudah tentu Maulidnya tidak bisa lagi diulang dari awal, bisa. Kecuali yang dari awal tadi membawa tas, bawa duit banyak, terserah itu. Tapi mau kadang duit tidak di sini belum sebutkan. Kelebihan para ulama meletakkan apakah makanan garam ada ampas itu lengkap sudah terbuat di sini. Roti habis sudah rotinya, nah iya untuk penitia tadi dibagi sini berdahulu, ustadznya tadi tinggal di sini. Mau sedikit balik namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna man kuya barang siapa, ini disebutkan wa qala Imam Fakhruddin Ar-Razi, ma min shakhsin qara'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akharu min al-ma'kulati illa dhaharat bihi al-barakatu wa fi kulli syai'in. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyebutkan tidak ada daripada seseorang yang membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diletakkan di situ milhin. Yang pertama disebut adalah garam atau uyah. Yang pada tahu garam ya uyah sama aja, nggak ada beda. Diletakkan di situ garam atau uyah. Gimana tuh paling banyak uyahnya? Biasanya di Yoga Praja, itu Kamis hari Ahad ada undangan di situ. Banyak uyah di situ bandang. Pada-padanya emak-emak tuh bawa uyah yang di rumah lagi, yang bahan musiah juga. Nah, di rumah hendak pemasak wadah uyahnya di bawah. Sudah belain sudah jadi. Musiah hendak pemasak, aku mencari wadah uyah sekalinya yang gini membawa ibu bawa ke acara tadi. Nah ini alamilhin atas garam. Al-burin atau gandum, bukan ada gandum, roti. Ya sudah, jadi roti sama aja, cuma habis sudah rotinya. Di atas roti dianggap di situ di pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan kelebihannya?
au syai'in akhar, atau sesuatu minal ma'kulati yang dimakan. Apa aja termasuk aja pisang kah, semangka kah. Jadi makannya itu buah yang di belakang, makan aja. Apakah lagi kita ini jadi tamu? Nah, yang kita undangan, kalau yang orang sini kan lain tamu. Makan aja buah, karena ini hak kita di sini, kita jadi tamu. Yang namanya tamu itu dimuliakan, dihormati, itu tamu. Ya kalau ketua penitia, makan aja. Kadang selesai kami mencari bungkusannya, nah ini masalah. Biasanya di mana-mana yasinan, emak-emak ini bila tuntung disuruh sajian makanan, bukannya makan, dah beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sini emak dimakan, itu bapak-bapak. Tapi kalau emak-emak yang dia tengok apa? Adakah bungkusannya? Adakah? Sekarang membawa kalau bapak-bapak enggak disuruh di sini, paling dimakan situ aja. Tapi kalau emak-emak, ya udah. Sekarang membawa membungkus bawa buli. Nah ini tadi kelebihannya. Diletakkan di situ makanan, garam. Ada tadi ini gue pas sana sudah ada sudah. Roti, nah sudah ada, cuma habis rotinya. Atau sesuatu apakah yang dimakan, segala yang dimakan. Illa zaharatil barakatuh, melainkan nampak keberkahan pada itu makanan. Jadi apa dibawa makanannya tadi, garamnya dibawa pulang ke rumah, dicampur dengan masakan-masakan, insya Allah masakannya itu berberkah dan menjadi obat bagi segala penyakit. Nah ini keutamaannya, kelebihan. Dasar memang ada ambilannya. Orang tua dulu yang meletakkan makanan, minuman, sampai-sampai orang dulu menyebut banyu asraka namanya ini. Jadi bilanya sakit diminumkan kepada anaknya atau kepada cucunya. Bagus jadi anaknya makanan di situ tinggi. Cuma kadang-kadang yang mau makan binanya nih. Yang paling memikirkan adakah bungkusannya lagi. Nah itu ya, itu sudah sunnah.